Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati dari kelurahan yaitu Ibu Haja Sudiarti, yang saya hormati Ibu Dr. Yuni dari pihak Puskesmas dan Ibu Lisa, yang saya hormati pada Ketua LMK Kelurahan Susukan Bapak dari RT 1 sampai dengan RT 15 dan Dasar Wisma dari RT 9 dan RT 5 dan Pak RT 0605. Pertama-tama saya menyampaikan puja dan puji syukur kehadiran RT 09 dan 05 dalam rangka PSN 30 menit. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Pertama-tama acara pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Jumantik, yang ketiga adalah sambutan dari pihak kelurahan dan sambutan dari pihak puskesmas dan penutup. Marilah sebelum kita acara mulai membacakan surat Fatihah. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar. Semoga di RW 05 dan 09 ini jumantiknya zona bebas dari jumantik. Ala hazinnya wa ala kullatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ikramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
satu rumah satu jumantik, melawan demam berdarah cikungunya, jika dan Japanes encefalitis, semua kita berantas habis. Menguras, mengukur, mendaur ulang, bersihkan sarang nyamuk dan jentik, budayakan PSN, keluarga sejahtera, Indonesia sehat, Indonesia jaya, budayakan PSN, keluarga sejahtera, Indonesia sehat, Indonesia jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama bisa bertemu kembali di acara PSN tingkat kota. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya hormati Bapak Sekel Kelurahan Susukan, Bapak Salimu, Assalamualaikum Bapak LK dari Retna, Bapak Ika. Yang saya hormati Ibu Kasikestra Kelurahan Susukan, Ibu Dr. Yuni dari Puskesmas, Ibu Lisa, saya cintai, serta kakak Kelurahan Susukan, Ibu RT dari ada Pak RT, Bapak FKDM, Bapak Rohman, serta ibu-ibu kader Dawis dari RT 9 dan Ibu Jumantik yang saya banggakan dari RT 1. Sekolah positif jentiknya dari 15 RT ada 24 titik positif jentik dari 2.101 kakak dari RW 5. Untuk ABJ-nya 98%. Dan untuk sampling tadi kita mutar sampling 50 rumah. Ya Bapak. Silakan. Izin lanjut bawa ya. Sampling tadi kita udah nyebar ke 50 titik. Dari 50 titik kakak terdapat positif titik 2 di tempat Bunda, di Panca sama di SD 06. Untuk ABJ-nya 96%. Adapun kasus di minggu ini untuk udah di PE, cuman untuk hasil labnya belum dapat kami. Iya, dan mereka keluarganya juga bilangnya iya seperti itu, katanya nggak DBD. Jadi saya mohon konfirmasinya bagaimana, karena kita kan kasus lagi tinggi ya Bu. Kita jangan bosan-bosannya kita war-war terus ya Bu, karena udah banyak genangan di wilayah kita. Itu aja mungkin laporan dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ulang sambutan dari koordinator Pulau. Ada bisa adalah sambutan dari pihak Puskesmas akan disampaikan nanti oleh Dr. Yuni. Koordinator kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak RT 9, RT 9, RW 5, kemudian Bapak dari Ibu RW, LMK, SDM, kemudian Pak Lurah, Pak
juga Pak Sarino. Kemudian Pak Ibu Sudiarti, kader-kader PKK, kader Jumanti, kader Dawis ada ya? Ada. Di dalam. Dan juga seluruh mungkin perwakilan RT ya dari berapa RT itu? RT 5? 16. RT 1 sampai 15. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat ya Bu ya. Nikmat sehat, nikmat waktu sehingga masih bisa diberikan kesempatan berkumpul di hari ini di acara PSN tingkat kota. Insya Allah acara hari ini jadikan catatan amal ibadah kita semua. Tidak lupa salam dan salawat kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat nanti yang mendapatkan syafaat beliau ya, Ibu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama tentang itu tadi ya PSN tadi izin tadi tidak saya karena telat tadi. Terlambat, banyak acara tadi di puskes, tidak bisa ikut muter gitu. Tapi ketemunya satu ya, dan saya habis cuma satu doang ya. Oh ada dua, di mana tuh? SD. Oh SD. SD 06 di bagian mananya? Tapi sudah dikasih tahu sama itunya ya, sama CS-nya ya, cleaning service-nya baik karena ini anak-anak udah mulai libur kan ya. Nah, ibu Jumanti tapi tidak boleh lelah ya, tetap dipantau apalagi kayak sekolah-sekolah yang tidak ada murid-murid, mungkin Jumanti sekolahnya juga libur ya kan. Nah, jadi tolong dicek dan diingatkan office boy-nya ya, CS-nya supaya kalau nggak ada isinya ya ditepurkin aja, jangan diisi-isi. Kemudian pot-pot yang ada bawahnya juga dibuang airnya atau kalau perlu nggak usah dia nggak usah pakai. Kemudian yang kedua Ibu tentang vaksinasi COVID ya. COVID udah mulai naik lagi ya. Naik Bu, cuma kita memang untuk Ciracas kebijakan kepala puskes nggak di swab Bu, yang batuk pilek nggak kita swab. Kalau di swab kayak kita naik lagi juga pasti kan. Nah untuk itu bagi Bapak Ibu yang yang belum dosis 1, mungkin kan ada ya anak-anak yang tahun ini naik umurnya 18 tahun gitu ya. Nah itu silahkan vaksin di puskesmas setiap hari ada Bu. Kalau hari ini tadi ya, Senin sampai Rabu itu ada di layanan 24 jam sampai jam malam, sampai jam 9 malam. Silahkan disampaikan. Kemudian kalau hari Kamis Jumat di layanan poli imunisasi sampai jam 3 sore gitu ya. Jadi dari siang sampai jam 3 sore serta di puskesmas pembantu. Jadi di Kelurahan Rambutan, Kelurahan KDW semuanya buka dari jam 1 sampai jam 3 sore. Ya Bu Ibu ya. Yang belum dosis 2 mungkin atau yang belum booster ya. Udah. Kemudian pengumuman yang terbaru bahwa kalau sudah 6 bulan dari booster terakhir, kalau merasa membutuhkan vaksin karena itu kan turun ya, antibodi kita turun untuk COVID, sementara COVID itu masih ada. Jadi terutama yang punya komorbid, artinya punya hipertensi, punya DM, terus lansia Bu, Bapak Ibu yang di rumahnya ada lansia, tolong diantar ke puskesmas untuk vaksin karena angka kematiannya kemarin cukup tinggi. Ini hari ini Pak, udah yang meninggal kemarin untuk sementara 2 yaitu lansia semua. Masih tidak kuat tuh terhadap varian COVID yang sekarang seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang usia di atas 18 tahun, kalau vaksin terakhirnya udah lebih dari 6 bulan, kalau mau bersedia vaksin silahkan, kami menyediakan untuk booster lagi ya gitu. Kemudian terakhir 31 Desember, kalau nanti sudah 1 Januari akan berbayar. Paham ya? Jadi kalau saya butuh vaksin dong karena ini saya ada DM bukan saya udah 18 itu nanti berbayar.
di atas 18 tahun. Misalnya baru sadar, oh ya saya kayaknya perlu vaksin lagi nih karena gampang batuk yang lama gitu ya. Mungkin kemungkinan batuk lama nggak sembuh sampai habis suaranya atau mungkin tidak bisa mencium itu COVID gitu kan. Nah silahkan ya Bu, Bapak Ibu ya yang mau vaksin. Tadi jadwalnya udah saya sebutkan, setiap hari ada. Bisa dilihat di IG Puskes kami, Instagram ya, Instagram Puskesmas Kecamatan Ciracas ya. Puskesmas Kecamatan Ciracas Bu, silakan di follow dan ikutin update informasi di situ ada, gitu ya. Kemudian tahun depan sudah berbayar. Demikian juga kalau sakit parah itu bayar juga sekarang ya. Makanya mumpung vaksinnya masih gratis sampai 31 Desember, silakan dinaikkan lagi antibodinya, gitu ya. Seperti itu. Kalau lansia sama yang punya DM hipertensi masih gratis untuk tahun depan sama nakes. Tapi kalau masyarakat umum akan berbayar. Kemudian yang ketiga mengenai kanker serviks ya Bapak Ibu. Jadi setiap 2 menit ada satu wanita yang meninggal karena kanker serviks Bu. Ini kita udah berapa menit di sini, itu di belahan lain orang meninggal karena kanker serviks gitu ya. Kemudian hampir 95% kanker serviks pada wanita disebabkan oleh virus HPV, yaitu Human Papilloma Virus. Bisa terjadi pada perempuan usia reproduksi. Faktor risikonya apa? Kalau tahu, boleh tahu? Seks bebas. Seks bebas. Oke, itu terus berhubungan seksual atau menikah muda, usia muda. Kemudian riwayat infeksi di panggul. Kemudian perokok atau perokok pasif. Jadi kalau yang bapak-bapaknya merokok, itu istrinya usahakan apa Bu? Cek sifat tes, jangan ikut rokok. Itu tadi Bu Inces tuh. Jadi kalau suaminya perokok, jadi dia risikonya akan meningkat untuk terkena kanker serviks ya. Jadi silakan dilakukan pengecekan 1,4 kali lebih besar dari yang tidak merokok. Kemudian 70% kanker serviks ditemukannya udah kanker Bu, udah stadium lanjut, udah kalau berhubungan keluar darahnya seperti itu. Nah itu sudah stadium lanjut, udah nggak bisa kita tolong gitu ya. Nah makanya yang harus diperhatikan adalah nyeri panggul, nyeri saat berhubungan seksual, keputihan atau keluaran cairan berwarna atau bercampur darah. Nanti kalau udah seperti ini biasa udah stadiumnya udah lanjut ya. Jadi di antara ibu-ibu kader yang sudah IVA tes ngacung begini ya, angkat tangan deh. Udah ya. Udah ya. Ibu Dawis sekali Bu. Yang udah IVA tes kira-kira sakit nggak sih Bu? Oh sakit. Oh yang sini enggak. Sakit. Kalau yang sakit itu berarti tegang gitu loh, takut. Kata Bu Neneng malah adem enak. Sakit di posku Kan ya. Jadi tahun depan kita akan screening lagi ibu-ibu gerakan. Nah, saya tanya nih, kalau di RW 5 pengennya gimana nih supaya banyak teknisnya? RW, gimana RW? Nah, teknisnya mau gimana? Apakah hari Sabtu, ataukah sore hari aja dong, ataukah hari Minggu, gitu? Kader itu. Kalau mau sama warga saya seneng banget karena ini ya ibu-ibu ya. Yang peduli, yang bisa tahu kondisi organ kewanitaan kita siapa Bu? Kita sendiri, tapi yang bisa melihat dalamnya siapa Bu? Atau bidan, bapaknya bisa apa Bu? Nggak bisa, nggak ada matanya Pak. Dan nanti
dari situ makanya ibu nggak usah takut. Takutnya gini, malu dok nanti kalau ketemu dokter Yuni saya ini, padahal saya udah lupa bu. Ganti orang saya juga lupa. Itu yang tadi kayak mana, ya ini kayak mana udah lupa gitu ya. Jadi nggak usah takut, saya akan hafal. Jadi nggak akan apa, saya misalnya kemarin ibu habis diperiksa saya terus besok ketemu malu gitu ya, padahal saya juga udah lupa gitu, udah lupa ya. Jadi hilangkan perasaan persepsi yang nggak baik gitu ya, karena siapa lagi yang peduli kalau bukan kita sendiri gitu ya bu ya. Jadi nanti harapannya tahun depan kalau kita melakukan screening IFA-tes kira-kira harus banyak apa enggak bu? Harus banyak. Kenapa? Karena deteksi dini dengan IFA-tes itu paling bagus karena dia masih pre-kanker, jadi belum terjadi kanker bu. Itu bisa diobati sampai sembuh. Itu bu, banyak ya. Yang saya selalu ceritakan, teman saya dokter gigi ketahuannya karena pas IFA-tes. Alhamdulillah sampai sekarang sehat karena langsung diterapi gitu. Jadi kalaupun positif nggak usah stres. Positif berarti malah bersyukur karena ketahuannya masih belum terjadi kanker, daripada nanti tahu-tahu kok berdarah ya pak ya, berdarah keluar pas dilihat terjadi kanker. Dan bapak-bapak juga mohon dimotivasi istri-istri Pak RT, istri Pak RW, istri Pak RMK, FKDF dan lain-lain. Tahun depan kalau kita jadwalkan insya Allah harus peduli dengan kesehatan diri sendiri gitu ya. Terus mungkin itu ya dari saya. Apakah ada pertanyaan tentang kanker cervix? Boleh? Kalau misalnya yang lansia masih bisa. Boleh. Kalau lansia memang resiko untuk kanker cervixnya udah mulai kecil. Jadi kan yang menjadi pertumbuhan kanker cervix itu peralihan yang antara leher rahim sama ke rahim gitu kan. Nah kalau orang lansia apalagi yang udah menopause lama itu dia akan masuk bu. Kita mau cek juga agak susah gitu kan, agak susah. Tapi nggak apa-apa kalau mau cek karena nggak terwarnai, paham kan bu? Jadi yang bikin HPV-nya itu tumbuh di sel itu dia ada di peralihan sel leher rahim itu kan vagina ya bu ya, vagina terus mau ke rahim itu selnya beda kalau dicek itu, jadi ada peralihan bentuk sel. Nah di situ tuh peralihannya yang sering terinfeksi HPV itu ya bu ya. Jadi jangan sampai ini, kalau ada juga saya dengar ya, saya nggak pernah ngapa-ngapain dodok, saya itu yang sakit itu kemarin kan Julia Perez dong, dia suka ganti-ganti pasangan gitu kan kadang-kadang kan. Tapi banyak juga bu yang ibu-ibu nggak, dia merasa setia pada pasangannya, mungkin suaminya juga bilangnya setia, ini kan aku ya kan. Nah ternyata positif seperti itu ya bu. Jadi jangan merasa kalau dicek itu oh berarti saya beresiko nih karena saya apa gitu kan. Jangan sampai ada tanda petik kalau dicek berarti saya melakukan hal-hal yang nggak baik, enggak ya kan. Nah kan saya juga cek terus bu, setahun sekali saya juga pernah apa-apain gitu kan ya, maksudnya baik-baik aja tapi alhamdulillah negatif ya bu ya. Jadi kalaupun positif nggak masalah, nggak usah tegang, nggak usah nangis, nggak usah takut, kita dampingi sampai di RCM-nya seperti itu gitu ya bu. Nanti di RCM juga dicek ulang kok, dicek ulang benar enggaknya gitu, gratis. Kalau rujukan dari kami gratis gitu ya bu. Ada lagi? Bu dokter, ciri-ciri COVID terbaru apa Bu dokter? Ciri-cirinya masih sama pak? Sama ya? Masih sama, ada batuk, demam, pilek, nyeri tenggorokan, anosmia, tidak bisa membaui. Tapi itu saya kena COVID 3 kali itu saya nggak pernah hilang penciuman sih. Maksudnya macam-macam ya, setiap orang beda-beda gitu. Tapi untuk memastikan dia kena COVID harus di swab, betul, masih harus di swab gitu ya, di antigen. Kita ada antigen, kalau mau swab nggak apa-apa, minta di puskes gratis seperti itu kan. Dan aturan sekarang isolasinya 3 sampai 5 hari itu boleh, tapi biasanya pada nggak mau. Kalau sekarang saya nggak maksa, kalau dulu dipaksa ya, karena lagi mematikan ya, booming ya pak ya.
booster yang kedua itu harus mengikuti lagi. Ya, jadi ini sih nggak diwajibkan ya, tapi ditawarkan bagi yang ingin merasa kok aku sekarang gampang sakit ya, gampang batuk, pilek, flu gitu, kemungkinan sih COVID ya. Nah, tapi kan bisa virus yang lain, ya berarti silahkan di booster gratis. Setelah 6 bulan dari booster yang terakhir, kayaknya udah lebih semua ya. Iya boleh, silakan ke puskesmas gratis, pupuk gratis, ya dinaikkan lagi antibodinya. Mungkin itu dari saya. Ada lagi Ibu? Ada ya? Sudah cukup? Oke, kalau cukup saya akhiri. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Yuni dari Puskesmas Bu Lisa, terus Bu Kasih Isra, Kelurahan Susunan, Pak Haji Kemat, terus Pak LMK, Pak RW, Pak Sekretaris RW, Pak LMK ini ada 2, Pol PP, MKDM, Pak RT, RT 9, RT 6, terus RT yang lain, ada Bu RT 14, terus PKK kelurahan, PKK RW, terus para kader Jumate, kader Jasa Wisma, Pol PP, terus bapak-bapak semuanya yang hadir pada ini yang kita sebutkan satu persatu, ada pendaftar juga. Semua yang hadir, pertama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga bisa menghadiri PSN ya. PSN mungkin di tahun 2023 RW5 terakhir ini ya. Terakhir ya. Jadi saya pesan kepada ibu-ibu semuanya tahun 2024 nanti PKK juga. PKK ya, Bu Nur ya, Bu Roro, selamat bergabung nih ya. Katanya mau gabung dengan keluarga besar Susukan. Iya. Jadi nanti selamat ya. Nanti ada bercanda, ada ngobrol, jangan diambil hati. Kalau di kelurahan emang gitu di dalam ruangan ya. Tuh Bu Nur, Bu Ibu ada semua. Sama-sama bercanda. Dan kalau bercanda untuk di dalam jangan dibawa keluar. Harus bisa bedakan. Karena Ibu Roro kan sebagai koordinator juga, jangan di dalam dibawa keluar, nanti habis kita. Aduh, di dalam gak usah dibawa keluar ya, iya. Sering bercanda, sering ngobrol, ngopi bareng ya. Ya jadi mengakhiri tahun 2023, terus terang saya untuk Susukan ini masalah DBD masih cukup tinggi ya. Kita berkejar-kejaran terus dengan kelurahan sebelah di Ciracas ini. Jadi tolong ya, tolong DBD-nya karena ini kan musimnya juga gak tentu nih, kadang hujan, kadang panas. Jadi saya pesan juga jumatik mandirinya tentunya. Jumatik mandirinya harus benar-benar siap setiap saat. Jadi jangan sampai nanti sekarang RW 7, nanti RW 5, umpama gitu ya, jangan. Karena ada aja saya lihat seminggu kosong nih, saya lihat dari bawah sana si di-share nongol RW 7. Ini RW 7 akumulasi ada 4 apa 7 saya nggak tahu deh. Pokoknya ada. Rambutan juga. Jadi hanya kejar-kejaran karena memang tetangga sebelah kali ya. Akur. Nah, yang kedua sekali Jumantik, terus yang kedua dasar wismanya ya, dasar wismanya. Tolong benar-benar bagi perhatian kita. Kalau memang udah di woro-woro Ibu Nur tuh, kalau emang mau cuti masih kesempatan nggak? Udah ya, tutup ya. Jangan ikut-ikutan berpolitik praktis. Ikut ngebelain ini, ikut dukung ini sampai mati-matian, jangan ya. Kadis, Jumantik, apalagi ASN, RT, RW, nggak boleh, nggak boleh. Jadi kita harus netral. Siapapun yang menang, silakan. Itu memang udah pilihan rakyat Indonesia. Caleg siapapun yang menang ya silakan, memang dia kerjaan dia udah memang udah harus menang ya.
Jadi tolong menghadapi pemilu ini, para kader-kader yang ada di bawah naungan kita ini, ada Jumantik, Dawes, RT, RW, LMK, MKDM, siapa lagi, Posyandu juga, terus PKK juga, netral. Kalau ini rumahnya juga jangan dipasangin gambar. Ntar netral rumahnya pasang gambar, jangan, sama aja itu Bu. Ibu ngajakin yang ini salah satu pendukungnya ya. Jadi tolong netral. Pemilu ini pesta rakyat Indonesia. Jadi kita sebagai mitra atau aparat lah, katakanlah yang menikmati sesuatu dari Pemda, diharapkan ini memang harus netral. Tidak boleh memihak salah satu pun. Nanti pas kita pilihan kita adanya di bilik suara orang yang nggak tahu. Kalau bisik-bisik sama bapak ibunya di rumah sih boleh aja. Tapi kalau sampai keluar jangan dukung. Ayo kita ikut pengajian nih, ada calon pulang nih datang. Jangan, nggak boleh. Biar dianya bekerja sendiri. Kalau memang diundang mau datang ya monggo, tapi jangan ikut-ikutan membawa nama konstitusi ya. Yang selanjutnya Bu, mengakhiri tahun 2023 ini tentunya saya ucapkan selamat tahun baru ya, selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun kedepannya lebih semangat lagi, lebih sukses, dan utamanya lebih sehat lagi. Makanya saya dorong ibu-ibunya nih, kaitannya dengan ibu sehat, tolong ikut IPA tes ya dokter ya. Kemarin waktu lintas sektoral disusukan ini, ternyata paling banyak adalah hipertensi dan apa dok? DM. Akibatnya apa? Karena ada yang darah tinggi tapi ngumpet nggak ngomong-ngomong, takut ketahuan. Datang aja terus periksa ke puskesmas gratis kok. Datang, jadi biar terkontrol, biar tahu. Ada DM juga, ada apa itu gula darah tinggi juga kontrol. Nanti kalau tidak kontrol, tidak terkendali, risikonya juga sendiri keluarganya. Kalau udah makin parah kan susah. Nah ini setelah dianalisa kemarin waktu itu lintas sektoral, pendapat dari masyarakat yaitu hipertensi banyak kan. Ini biasanya hipertensi nggak masih orang tua loh, umur 40 juga udah bisa ya. Karena apa? Karena pengaruh kita dari apa? Dari cuaca, dari makanan, dari pola hidup. Ya kadang-kadang malu segera. Makanan juga kadang-kadang instan semua. Ya, makanya itu saya mohon kepada ibu-ibu, utamanya sampaikan kepada keluarganya, anak-anaknya juga. Kalau jajan juga jangan sembarangan. Nah, kalau minum juga asal ibu udah semasa-masa ibu ini, bukan saya menyebut ibu karena udah tua ya. Ibu harus kurangi makan gula, bisa cintai. Makan gula pasir asupan gula pasir harus dikurangi. Bukan saya berarti menyetop makan gula pasir, enggak, kurangin aja. Karena apa? Kata dokter nih saya dengar juga, mungkin dokter ini bisa koreksi, gula itu nanti akan lengket di pembuluh darah. Jadi bukannya baik, harus kurangin dulu ya. Jadi tolong ibu jaga kesehatan. Kalau ibu sehat kan Jumantik juga enak, datang ke sini juga nggak pakai tongkat, enak, nyaman, mau ruku, sujud, sholat juga enak. Coba kalau sampai ibu sholat ada gemeter, ya Allah susah. Maka itu jaga kesehatan. Tahun 2024 ini tahun tantangan buat kita, tahun politik juga, tahun tantangan buat kita juga. Jangan ibu terombang-ambing pada isu-isu yang memang menyesatkan kita. Kalau memang tidak tahu, tanya yang profesional. Ya, jadi gitu. Memang harus benar-benar. Yang selanjutnya juga jaga putra-putri ibu yang udah menginjak anak-anak SD, biasanya kelas 6, mau SMP, itu masih masa-masa labil. Jaga dan tolong awasi. Dia itu berbuat apa di luaran dan berbuat apa di rumah, bawa apa di tas sekolahnya dan bawa apa di dalam kamarnya. Ya, ibu harus cek, karena sekarang kenakalan remaja semakin tinggi Bu. Disusukan aja sering terjadi tawuran, sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lingkungan sini aja laporan-laporan anak-anak SD sudah berbuat tidak baik. Ibu mungkin dengar kan, lingkungan sini kan ada SD. Jadi tolong, ini yang menjadi perhatian kita.
putra putri ibu awasi, ajarin pendidikan agama biar dia tahu. Biar anak-anak ini kalau udah anak segitu kan diberikan pelajaran yang baik agama, dia mesti cepat nangkep. Jadi tolong ya. Jadi tidak hanya anak-anak ibuannya diberikan pendidikan udah selalu sekolah, namun benar-benar diajarin agamanya menjadi fundamental. Yang selanjutnya juga dalam tahapan pemilu kita sedang pembentukan KPPS ya kepada Pak RW, Pak RT, tolong ini baik lokasi TPS, petugas KPPS-nya tolong dipersiapkan. Kalau nggak salah sudah periksa kesehatan semua ya Ibu ya, Pak RT. Lokasi TPS juga jangan lupa harus ada izin, kalau memang di tempat rumah tinggal harus izin yang bersangkutan. Jadi jangan sampai nanti timbul permasalahan, tahu-tahu didiriin tenda untuk lokasi TPS. Ini juga menjadi perhatian Pak RW, Pak RW. Ayo sama-sama pesta demokrasi ini senyaman mungkin, jangan saling gontok-gontokan. Terus yang selanjutnya juga kaitannya dengan ini ya, masih ada banyak seliweran omongan, kok Pak ada lowongan buat PPSU RPTRA nggak? Tidak, saya nyatakan untuk tahun 2024 tidak ada lowongan PJLP, PPSU maupun RPTRA ya. Jadi kalau putra putri ibu ingin masa mau ngelamar PPSU, mohon maaf untuk tahun 2024 tidak ada lowongan. Karena apa? Pemda DKI tidak membuka lowongan karena apa? Terus terang jujur, yang misalnya resign pun tidak akan diganti, yang mohon maaf meninggal pun kan ada tidak boleh diganti, apalagi yang sudah pensiun banyak. Karena PJLP kita kan umur 56 harus sudah berhenti, nggak boleh lagi diteruskan kerjaan. Jadi tahun 2024 tidak ada lowongan untuk PJLP baik PPSU maupun RPTRA. Sekarang orang-orang yang sudah ada di PPSU maupun RPTRA sedang di-input datanya melalui LPSI, melalui sistem. Jadi sudah tercover, tidak ada boleh dimasukin lowongan. Karena saya masih banyak dengar dari terutama warga, Pak ada lowongan PPSU ya itu di Desember, saya bilang tidak ada ya, sampaikan aja. Jadi mungkin kalau diarahkan untuk bekerja tempat-tempat lain. Dan yang kedua, ibu-ibu, barangkali putra-putri ibu punya keterampilan, misalnya keterampilan montir, komputer dan sebagainya, bisa ikut pelatihan, daftarkan ke UMKM, ke Jackpreneur, boleh silakan di kecamatan. Nanti tahun 2024, kira-kira bulan Februari kita akan ada pembukaan lowongan itu untuk pelatihan-pelatihan. Nanti kalau udah pinter, katakanlah bisa ikut Jackpreneur, bisa ikut nanti bisa kalau pinter masak bisa melalui e-order buat kelurahan. E-order artinya untuk apa ya? Untuk snack, rapat-rapat kita memakai e-order namanya sekarang. Jadi ibu bisa membuat, ibu bisa bergabung dengan kami, nanti bisa suatu saat ada rapat tertentu, jadi ibu bisa bergabung, kita pesan kuenya, kita pesan makanannya untuk kegiatan rapat ya. Jadi tolong ibu benar-benar dengar. Terus yang selanjutnya juga saya sampaikan, ibu yang punya putra putri belum rekam KTP, yang sekarang umur 16 tahun silakan rekam KTP. Atau ibu yang KTP-nya masih KTP manual, itu berupa ini bisa di IKD. Jadi identitas kependudukan, data kependudukan bisa ke kelurahan. Kalau memang banyak di luar sini nanti karena kami panggil petugas dukcapilnya mau ditempatkan di mana RW kalau banyak ya. Jadi sekarang KTP tahun depan nanti bukan KTP lembaran itu, yang kartu itu bukan. KTP-nya di HP masing-masing. Jadi saya rasa itu ya Bu ya, informasi dari kami dari kelurahan. Barangkali ada yang bertanya Ibu, monggo silakan. Bu PK, Bu RT, Bu Kader, ada pertanyaan? Cukup? Cukup, terima kasih. Oke. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, selamat bekerja sekali lagi, selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun baru di 2024
2024 ini menjadi tahun membahagiakan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah sambutan dari Kesurahan Baru Bapak Serino. Selanjutnya adalah penutup. Sebelum penutup saya sampaikan ini ada pemberitahuan dari kantor pos, yaitu untuk pengambilan di kantor pos untuk hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 jam 13 sampai dengan 15, tepatnya di kantor Talon. Ini ada saya yang kita berikan, karena ini ada sebagian data yang diberikan nanti yang belum nanti menyusul. Dan mohon maaf, Pak RW kita RW 5 sedang dalam pulang kampung, ada urusan keluarga. Dan saya atas nama Ketua RT 09 dan pembawa acara mohon dibentuk sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan di sana sini, mohon dibuka pintu maafnya sebesar-besarnya. Marilah kita baca doa penutup kita. Semoga di RW 5 kita ini bebas dari dimatik dan dari titik jenuh dan semua RW 05 dan mudah-mudahan sehat walafiat. Ala hadrinya wa ala kulli sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi qur'anil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bil karamatil Fatihah ya farijal ham ya kasibal haq ya man ya'ti wa yaghfir wa yarham. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dong, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah, sip. Oke. Udah. Thank you.